Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat ya kakak-kakak ya. Sekali Iya, Kak. lagi ya kita sapa ya. Salam, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Ini adalah minggu yang keberapa Kak? Keempat Kak. Keempat, iya. Tadi sudah kita dengar ya minggu yang lalu, minggu pertama. Nah sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita persiapkan buku ND, Kidung Jemaat dan juga Alkitab. Apalagi yang kita persiapkan lagi? Hati kita dong Kak. Iya hati kita dong Kak. Iya betul sekali adik-adik ya. Kita bernyanyi. Tahu lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya? Tahu Tahu, dong Kak. Kalau dipanggil Tuhan, apakah kita diam? Enggak Jawab dong, lah Kak. Kak. Jawab lah. Harus Dijawab. dijawab. Oke, kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Jawab biaya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyi lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita ambil saat teduh. Amin. Kita buka buku ND kita dari nomor 178 ayat 1. Roma tu Yesus, Roma tibu, BGH Tanah Jawa.
kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat pada minggu hari ini adalah titah pertama dan maksudnya. Semua pasti hafal isi titah pertama. Kita akan sama-sama mengucapkan titah pertama tuaya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi yang lebih kuat, titah pertama tuaya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah, daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, kita nyanyi lagi adik-adik. Kakak-kakak, tahu nggak tangga nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagunya? Tahu dong, Kak. Oke, kita nyanyikan ya kakak-kakak. Iya, Kak. Marilah kita berdoa memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, epistel atau ayat bulanan kita pada minggu hari ini masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yakni ayat bulanan di bulan Agustus. Tertulis di mana? Yesaya Sudah lupa. 58 ayat 9b sampai 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Pasti semua sudah hafal kan? Belum Mama. Belum. Baiklah, kita membacanya dari Alkitab. Kita sama-sama membacanya tua ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap
dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Masih ingat gak lagu Sayang Disayang? Ingat Masih ingat gak kakak? Masih, Kakak juga Kak. masih ingat ya, adik-adik aja Iya masih dong, Kak. ingat. Oke, kita nyanyi ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, pada saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita buka buku Kidung Jemaat kita dari nomor 184. Judulnya apa kakak-kakak? Yesus sayang padaku. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati. Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Loh, kok nggak kedengaran suaranya? Shalom adik-adik. Shalom anak. Apa kabar? Luar biasa. Biasa. Yes, yes, yes. Ya. Seperti yang kita ketahui, mulai lahirnya atau datangnya virus corona sampai sekarang kita belum bisa beribadah di gereja. Tapi di rumah kita juga boleh mengadakan ibadah kepada Pada Tuhan. Tuhan.
Dan jangan lupa adik-adik, sebagai anak sekolah minggu yang baik, adik-adik juga harus menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Rajin mencuci tangan. Jangan lupa memakai masker. Dan jangan sering keluar rumah. Masih tetaplah bertahan di rumah. Kalaupun di rumah, jangan pernah lupa pakai maskernya. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, yakni yang tertulis dalam Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 27 hingga ayat 30. Markus pasal yang ke-8, ayat 27 hingga ayat 30. Begini firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang mau bertanya, siapakah orang yang terdekat di dalam hidupmu? Orang tua. Orang tua. Selain orang tua, abang, kakak, sama adik. Selain itu, siapa lagi orang terdekatnya? Ada opung. Opung Doli sama opung Boru. Ada lagi tulang. Ada lagi Namboru. Ada lagi Tanti dan banyak lain. Tetapi apakah kalian sudah mengenal kepribadian mereka? Pastinya sudah. Kan itu. Kalau kita dekat kepada orang tua, karena kita sudah tahu bahwa orang tua kita itu sangat sayang kepada kita sebagai anaknya. Kita dilahirkan, dibesarkan, dikasih makan, disekolahkan, diajari dengan baik. Ya kan? Kalau kita juga dekat kepada abang, kakak atau adik-adik kita juga tahu bahwa mereka itu adalah saudara kita, satu bapak, satu mama. Jadi harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Artinya kita boleh mengetahui seseorang, bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya, kalau kita sudah benar-benar mengenalnya. Sama seperti di sekolah, adik-adik yang sudah sekolah, pasti ada yang bilang, "Oh, aku suka sama guru yang ini." Kenapa kau suka? Karena guru itu tidak pernah marah, tidak pernah mencubit. Kan itu. Lalu datang temannya satu lagi, "Oh, aku suka sama ibu yang ini." Kenapa kau suka sama ibu itu? Padahal dia kan suka marah-marah, dia kan mau mencubit. Tapi apa dia bilang? "Iya, biarpun dicubit karena aku salah. Biar aku pintar." Gitu. Padahal kalau sebenarnya guru itu semuanya baik. Tidak ada guru yang tidak baik. Walaupun guru itu beraneka ragam. Ada yang mau marah, ada yang tidak mau marah. Tapi tujuannya pasti satu. Menjadikan kita sebagai anak yang pintar, anak yang berprestasi. Begitulah pengenalan kita seorang terhadap yang lain.
Adik-adik, demikian juga dengan cerita yang disampaikan oleh teks ini kepada kita. Yang tertulis dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30 tadi. Ketika itu tadi dikatakan Yesus sedang berjalan bersama siapa? Bersama siapa? Murid-murid. Muridnya. Mereka menuju kampung-kampung di sekitar siapa? Di sekitar mana mereka tadi berjalan? Kaisarea Filipi. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, kawan, gitu. Kata orang, siapakah aku ini? Kira-kira begitu Yesus menanya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya menjawab, oh, ada yang bilang kau itu Yohanes Pembaptis. Oh, ada yang bilang kau itu adalah Elia. Oh, ada yang bilang kau itu adalah salah seorang dari nabi. Lalu Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya. Itu kan kata orang. Kalau sekarang menurutmu, menurut kalian murid-muridku, siapakah aku ini? Lalu seorang dari murid itu yang bernama siapa tadi dikatakan? Petrus. Apa dia bilang? Engkau adalah Mesias. Ketika Yesus menanyakan siapakah aku ini menurut kalian, maka Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Yesus pun kaget. Yesus pun heran, kok bisa dia berkata demikian? Emang ada apa arti Mesias? Adik-adik, ada yang tahu apa arti Mesias? Ada yang tahu arti Mesias? Juru selamat. Juru selamat. Tapi kalau yang sebenarnya Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kata Masiah. Artinya adalah yang diurapi. Lalu kalau di bahasa Yunani dikatakan Kristos, atau kita sering menyebutnya Kristus. Sama artinya, sama-sama yang diurapi. Jadi kalau dikatakan Yesus Mesias, Yesus Kristus, berarti Yesus adalah yang diurapi. Karena bagi orang Yahudi dulu, Mesias itu adalah orang yang datang membawa keselamatan. Orang yang diurapi. Itu sebabnya Yesus kita sebut sebagai orang yang membawa keselamatan atau sering kita sebut juru selamat. Yesuslah juru selamat kita yang membawa kita kepada keselamatan. Masih ingat apa dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16? Apa dikatakan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa anak Allah itu? Tuhan Yesus. Dialah juru selamat. Yesuslah Mesias yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Karena itu adik-adik sebagai anak sekolah minggu, kita juga harus bisa seperti Petrus ini. Harus bisa kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat manusia. Juru selamatku, juru selamatmu, juru selamat kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan, bahwa Yesus adalah Mesias juru selamat dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu supaya percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berharap kepada Yesus untuk memberkati kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, berikan kami kesehatan dan berikan kami perlindungan, terkhusus Tuhan pada masa-masa sulit yang kami hadapi di penyebaran virus corona. Kami hanya percaya akan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus dengarkanlah doa kami ini. Amin.
Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar khotbahnya ya kan kakak-kakak juga kan? Iya, Apa tadi Kak. Kak judulnya? Pengakuan Petrus. Iya, nah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan tangan apa kakak-kakak? Kanan. Kanan. Kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 376 ayat 1. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam adik-adik. Shalom.